Satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan bahwa KUHP baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Setelah berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2026 yang judulnya Pola Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ. Tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara splitsing, itu nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten, karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya males menyebut namanya, kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL, dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi. Ya, beliau di UII, kami di Unisula. Ya, ini di Widya Matara, ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan, nggak perlu ditanya ijazahnya, ya. Oke, begitu ya. Jadi, oke. Tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Ya. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selam mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Anda bisa bayangkan 27 penanya itu nggak ada dibatasi kuotanya. Sedih banget. Iya. Kenapa? Terus pertanyaan apa tadi? Dan kalau tadi kata-kata bersayap loh, seandainya sidang berlanjut loh. Ayo. Oke. Kalau Pak Jokowi bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanyakan. Saksi pelapor. Ya, jelas beliau tidak hadir ya, nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Bikin perjak baru. Oke. Dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 301. Tadi jaksa bilang ada 301 Pitsus. Ini sebenarnya sidang Pitsus atau Pit B? itu harusnya pidana biasa. Ya, Pit B. Kembali ke tidak cermat. Ya. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya, ya. Tapi sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir, 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya, ya. Oke. Yaudah, silakan. Tambahan dari saya. Silakan. Sekali lagi kehadiran saya di sini. Oke. Sekali lagi kehadiran saya di sini adalah untuk menegaskan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada yang namanya pecah-memecah, itu nggak ada. Demikian juga para lawyer. Lawyer kami selalu kemudian bersatu, kemudian selalu memberikan masukan-masukan, termasuk ya ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada ahli yang kata dihadirkan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, ahli yang kata ahli hukum tapi tidak mengerti ITE sama sekali. Hukum ITE tidak ngerti dan tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan. Jangankan ahli, tidak ada satu saksi. Dan kemudian ini terkait juga dengan ahli yang dulu
yang Aristo Pangaribuan, yang dia juga malah mengatakan berkas ketika penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu cacat formil, ya. Jadi sekali lagi terus lakukan apa yang harus dilakukan oleh tim kalau bahasanya one for all. One for all, Ya. all for one. Yes. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa dan pengembangan melakukan dan kemudian melakukan eksepsi dan eksepsi ini dimenangkan oleh beliau-beliau itu namanya bukan kami melarikan diri, tapi memang kami itu menandakan Jokowi tetap harus jadi dengan ijazah palsunya. Jangan ya, percaya pada radio rusak. Ya. Ini radionya nggak rusak ini. Itu ya, saya kira itu aja. Biar porsinya terlebih banyak timnya Dr. Tifa. Saya hanya datang aja. Makasih. Saya 162.000% Jokowi Ya, nggak hadir. hidup Dr. Tifa. Jokowi mana Jokowi ini udah sidang ketiga nih. Pak Roy, berdua. Berdampingan ya, foto dulu.